menyajikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Layanan Konseling Kelompok. Saya Ibrahim Manenguru sebagai moderator dan teman saya Nuri Ganes Bahukan sebagai pemateri 1. Saya Tidak Tanjung sebagai pemateri 2. Saya Sastra Veronica Sitowan sebagai pemateri ketiga. Oke teman-teman, sekian perkenalan kami lanjut ke materi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok itu adalah salah satu proses sekumpulan kelompok individu yang berkumpul untuk berbagi pengalaman, pemikiran, perasaan dalam keadaan aman dan mendukung. Nah, konselor sebagai fasilitator untuk anggota kelompok supaya mereka dapat mendengarkan dan saling memberi dukungan terhadap anggota lain. Nah, dalam dinamika kelompok, peran dinamika kelompok tidaklah kurang dibandingkan dengan perannya dalam konseling kelompok. Nah, menurut para ahli, ada yang mengatakan manajemen layanan konseling kelompok adalah upaya dari kepala sekolah untuk mendayagunakan sumber daya yang optimal dan efektif untuk menyelenggarakan layanan konseling kelompok, yang dimana termasuk itu ada pelaksanaan baru kayak pelaksanaan keorganisasian dan perencanaan dan evaluasi. Nah, ada juga yang mengatakan manajemen layanan konseling kelompok itu adalah kerjasama untuk mencapai satu tujuan layanan konseling kelompok. Konseling kelompok untuk melalui fungsi-fungsi manajemen konseling kelompok yang mana itu ada perencanaan, peorganisasian dan perencanaan, peorganisasian dan pengarahan dan kepemimpinan. Nah, menurut ahli lainnya juga yang mengatakan layanan konseling kelompok itu proses dari perencanaan, peorganisasian dan pengarahan dan kepemimpinan. Nah, menurut secara umum manajemen layanan konseling kelompok itu adalah suatu manajemen yang memfasilitasi layanan konseling kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa karakteristik yang perlu kita ingat, dalam konseling kelompok. Yang mana itu dalam kayak suasananya harus aman dan sportif gitu. Ada juga yang kita rasa terbuka dan dapat mengendalikan diri kita dalam konseling kelompok. Nah, kita itu tidak boleh menutupi apapun itu pendapat kita dalam konseling kelompok. Nah, paling pentingnya itu kita harus berani mengeluarkan apa itu perasaan kita, pendapat kita di dalam konseling kelompok. Nah, baik, selanjutnya ini ada contoh layanan konseling kelompok. Di mana itu contoh kecilnya seperti anak remaja SMA yang sekarang lagi nunggu nilai ujiannya yang gimana sih, mungkin mereka lagi serius mikirin gimana nilai saya nanti, apakah nilai saya bagus gitu. Atau mungkin kayak sekarang kan lagi ada UTBK nih kan, mungkin mereka serius nih gimana sih kalau nanti aku gak keterima di universitas yang aku inginkan, seperti itu. Mungkin dengan adanya konseling kelompok ini mereka bisa kayak mikir gimana sih caranya supaya aku bisa diterima, bagaimana sih nilai yang bagus, seperti itu. Nah, ada juga contoh kelompok kayak mahasiswa kita pada sekarang nih yang lagi dilema dengan tugas yang banyak, seperti itu. Kayak gimana sih cara ngerjainnya biar tidak stres gitu kan. Mungkin dengan adanya konseling kelompok kita bisa gimana saya juga mengeluh dalam perkuliahan ini dengan tugas yang begitu banyak. Nah,
mungkin mereka bisa milih mau kemana, karirnya seperti apa, dan bagaimana caranya untuk kayak tidak salah memilih pilihan. Nah, bahkan ada yang kelompok yang membantu orang-orang yang bisa mengatasi rasa kehilangan dan kehilangan kayak kehilangan orang yang tercinta seperti itu. Nah, contohnya itu seperti kalau teman-teman ada yang belum move on dari mantannya kan, mungkin teman-teman belum tahu bagaimana cara melupakannya nih. Baru mungkin dengan adanya konseling kelompok kita bisa tahu gimana cara untuk melupakan orang yang tidak menginginkan kita seperti itu. Tapi dengan satu syarat, kita harus terbuka di dalam kelompok itu, tidak boleh ada yang ditutupi, bahkan kita harus berani mengutarakan apa isi pendapat kita dan perasaan kita supaya anggota kelompok dapat mengetahui apa yang kita rasakan. Nah, seperti itu. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jai. Ada beberapa kategori untuk tujuan layanan fungsi kelompok ini. Di antaranya, yang pertama itu ada meningkatkan kesadaran diri, yang kedua membangun keterampilan sosial, yang ketiga itu memberikan dukungan emosional, yang keempat meningkatkan rasa kebersamaan, yang kelima mendorong perubahan positif, dan yang terakhir itu ada pendidikan dan informasi. Masuk ke kategori yang pertama, meningkatkan kesadaran diri. Kategori untuk tujuan layanan fungsi kelompok ini, di antaranya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran diri, yang kedua membangun keterampilan sosial, yang ketiga memberikan dukungan emosional, yang keempat meningkatkan rasa kebersamaan, yang kelima mendukung perubahan positif, dan yang terakhir itu ada pendidikan dan informasi. Pendidikan dan informasi yaitu memberikan informasi dan edukasi tentang isu-isu tertentu seperti kesehatan mental, terus hubungan interpersonal dan lain-lain. Contohnya itu sebagai konselor akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengelola stres pada kelompok. Melalui layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok, hal-hal yang mengganggu perasaan dapat diungkapkan, dilonggarkan, diringankan dengan melalui berbagai cara. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah materi layanan konseling kelompok. Materi layanan konseling kelompok ini, teman-teman, dia menyesuaikan dengan masalah siswanya. Ada masalah umum yang akan dibahas di sini, yaitu pertama itu masalah emosional. Masalah emosional ini teman-teman berkaitan dengan emosi seseorang, penggunaan cara mengontrol perasaan atau cara mengontrol perilaku. Emosi saya dalam membedah masalah emosional ini menjadi beberapa bagian dari ilmu dan kemampuan. Masalah emosional ini masuk kepada emosi pengendalian emosi yang negatif. Banyak sekali masalah sekarang yang menjadi materi bimbingan konseling dengan memanfaatkan materi ini, yaitu pengendalian emosi negatif. Karena sekarang itu marak sekali siswa atau siswi bahkan mahasiswa itu tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan benar, sehingga terjadi kericuhan, tawuran, dan hal buruk yang lain yang menimpa siswa atau mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya itu ada susah bergaul. Susah bergaul ini juga masuk ke dalam materi masalah emosional, karena susah bergaul ini mempengaruhi emosional atau kedekatan kita atau pendekatan yang biasa kita lakukan untuk mendekati teman kita. Jika tidak memiliki kecerdasan emosional, maka tidak akan dapat
bergaul dengan teman kita, mengetahui apa yang mereka suka, supaya kita bisa bergaul dengan teman-teman. Makanya materi ini diangkat menjadi salah satu materi yang cocok sekali dengan masalah emosional, yaitu susah bergaul. Yang ketiga itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri ini juga masuk ke dalam masalah emosional dengan alasan kurang percaya diri mempengaruhi kecerdasan emosional siswanya karena dia tidak mampu untuk mengungkapkan pendapatnya. Makanya materi ini diangkat oleh konselor kelompok ini, teman-teman, dia menyesuaikan dengan masalah siswanya. Ada masalah-masalah umum yang akan dibahas di sini, yaitu pertama itu masalah emosional. Masalah emosional ini teman-teman berkaitan dengan emosi seseorang, penggunaan cara mengontrol perasaan atau cara mengontrol perilaku. Saya telah membedah masalah emosional ini menjadi beberapa bagian dari mudah kita pahami. Masalah emosional ini masuk kepada pengendalian emosi yang negatif. Banyak sekali masalah sekarang yang menjadi materi bimbingan konseling dengan memanfaatkan materi ini, yaitu pengendalian emosi negatif. Karena sekarang itu marak sekali siswa atau siswi bahkan mahasiswa itu tidak bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan benar, sehingga terjadi kericuhan, tawuran, dan hal buruk yang lain yang menimpa siswa atau mahasiswa tersebut. Yang selanjutnya itu ada susah bergaul. Susah bergaul ini juga masuk ke dalam materi masalah emosional karena susah bergaul ini mempengaruhi emosional atau kedekatan kita atau kedekatan yang biasa kita lakukan untuk mendekati teman kita. Jika tidak memiliki kecerdasan emosional, maka tidak akan dapat bergaul dengan teman kita, mengetahui apa yang mereka suka, supaya kita bisa bergaul dengan teman-teman. Makanya materi ini diangkat menjadi salah satu materi yang cocok sekali dengan masalah emosional, yaitu susah bergaul. Yang ketiga itu kurang percaya diri. Kurang percaya diri ini juga masuk ke dalam masalah emosional dengan alasan kurang percaya diri mempengaruhi kecerdasan emosional siswanya karena dia tidak mampu untuk mengungkapkan pendapatnya. Makanya materi ini diangkat oleh konselor supaya mahasiswa atau siswa mampu untuk mengembangkan kepercayaan dirinya supaya lebih besar dan bisa bertanggung jawab dan bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Dan selanjutnya itu adalah mengembangkan kemampuan dan memecahkan masalah. Nah, inilah yang paling selanjutnya, teman-teman. Inilah yang sekarang marak sekali diperbincangkan oleh konselor baik itu psikologis dan psikiatri. Masalah untuk memecahkan masalah ini berkaitan dengan emosional, kecerdasan emosional yang kita sebut sebagai kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini sangat mempengaruhi pengetahuan untuk zaman sekarang, apalagi pengetahuan kecerdasan linguistik ini berpengaruh tentang bahasa kita supaya kita lebih memahami bagaimana untuk berbicara dengan seseorang tentang pengaturan bahasa, tata bahasa, dan norma-norma yang berlaku. Kecerdasan ini juga menuntut kita supaya kita semakin percaya diri, semakin semangat dan semakin disebut sebagai kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini, teman-teman, adalah berasal dari kata language, bahasa Inggris yang berarti bahasa. Kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan bahasa untuk membimbing kita supaya kita semakin dapat berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan guru, dan tujuannya itu supaya kita semakin
bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman kita agar kita tidak dijauhi oleh teman-teman yang jangan ikut tes. Aku nggak bisa fokus tes sumpah. Lah dia punya aku dah. Yang kita sebut sebagai kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini teman-teman berasal dari kata linguis, yaitu bahasa. Kecerdasan linguistik ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berbahasa dan tata cara bahasa. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa kecerdasan bahasa ini sangat perlu untuk kita ketahui, sangat perlu untuk kita mampu bagaimana caranya untuk berbahasa yang baik, berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan teman sebaya, dengan teman kuliah, atau dengan partner kita jika kita berada di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah materi mengenai pengembangan diri. Materi mengenai pengembangan diri ini saya bagi lagi supaya kita lebih semakin mengerti. Yang masuk ke dalam pengembangan diri ini adalah yang satu itu bakat. Masalah bakat ini juga cukup populer untuk di kalangan konselor sebagai materi yang dibahas karena materi ini mempengaruhi bakat siswa, menentukan bakat siswa. Menentukan bakat siswa ini tidak semudah membalikkan telapak tangan karena kita harus mengetahui potensi kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini sangat mempengaruhi pengetahuan untuk zaman sekarang, apalagi pengetahuan kecerdasan linguistik ini berpengaruh tentang bahasa kita supaya kita lebih memahami bagaimana untuk berbicara dengan seseorang tentang pengaturan bahasa, tata bahasa, dan norma-norma yang berlaku. Kecerdasan ini juga menuntut kita supaya kita semakin percaya diri, semakin semangat dan semakin disebut sebagai kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini teman-teman adalah berasal dari kata language, bahasa Inggris yang berarti bahasa. Kecerdasan linguistik ini adalah kecerdasan bahasa untuk membimbing kita supaya kita semakin dapat berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan guru, dan tujuannya itu supaya kita semakin bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman kita agar kita tidak dijauhi oleh teman-teman yang jangan ikut tes. Aku nggak bisa fokus tes sumpah. Lah dia punya aku dah. Yang kita sebut sebagai kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini teman-teman berasal dari kata linguis, yaitu bahasa. Kecerdasan linguistik ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berbahasa dan tata cara bahasa. Perlu kita ketahui teman-teman bahwa kecerdasan bahasa ini sangat perlu untuk kita ketahui, sangat perlu untuk kita mampu bagaimana caranya untuk berbahasa yang baik, berinteraksi dengan teman-teman kita, dengan teman sebaya, dengan teman kuliah, atau dengan partner kita jika kita berada di sebuah perusahaan. Yang selanjutnya itu adalah materi mengenai pengembangan diri. Materi mengenai pengembangan diri ini saya bagi lagi supaya kita lebih semakin mengerti. Yang masuk ke dalam pengembangan diri ini adalah yang satu itu bakat. Masalah bakat ini juga cukup populer untuk di kalangan konselor sebagai materi yang dibahas karena materi ini mempengaruhi bakat siswa, menentukan bakat siswa.
Menentukan bakat siswa ini tidak semudah membalikan telapak tangan, karena kita harus mengetahui potensi siswa tersebut seberapa. Jika dia datang kepada kita sebagai konselor, maka kita harus menggali terlebih dahulu apa yang paling dia minati dari yang beragam jenis yang kegiatan atau hobi yang dia minati, supaya kita mendapatkan bakatnya. Yang kedua itu ada minat. Minat ini beda dengan bakat, teman-teman. Jika bakat itu adalah kemampuan yang kalau biasa menjadi sebuah talenta untuk dia untuk mencapai masa depan, minat ini adalah sebuah perasaan yang muncul dari dalam dirinya untuk menekuni suatu bidang tertentu. Misalnya ia menekuni bidang menjahit. Dia konseling kepada kita bagaimana caranya supaya dia bisa melakukan pekerjaannya dengan nyaman tanpa ada gangguan, bagaimana cara interaksinya dengan teman-teman sesama penjahit, dan apa masalah-masalah yang biasa terjadi jika ia dalam lingkungan penjahit, seperti itu. Yang selanjutnya itu mengenai materi pengembangan diri, saya bilang lagi kepada perilaku. Perilaku ini konseling terhadap perilaku. Kosongkan penyimpanan. Yang selanjutnya itu adalah konseling terhadap perilaku siswa. Konseling terhadap perilaku siswa ini sangat sering terjadi, apalagi di sekolah menengah atas, terutama waktu di kelas 11, karena di kelas 11 itu adalah peranjakan dari usia remaja ke usia menuju dewasa awal. Ini membuat siswa tersebut ambigu dalam perilakunya, sering melakukan perilaku yang menentang, seperti perilaku buruk, contohnya tawuran, baru melawan guru atau orang tua, terus tidak mematuhi aturan. Contoh nyatanya itu seperti tidak membuang sampah ke tempatnya. Kita tahu bahwa semua kita pasti tahu bahwa sampah itu sangat merugikan, tetapi bisa dimanfaatkan dengan cara didaur ulang. Tapi mengapa siswa tersebut harus membuang sampah tidak kepada tempatnya? Itulah pertanyaan yang harus kita bicarakan sebagai konselor. Makanya materi ini juga cukup sukses di kalangan konselor-konselor yang lain dengan penanganan materi seperti ini. Yang selanjutnya itu ada mengenai kebiasaan. Nah, ini ada yang terutama di konseling itu adalah kebiasaan buruk ya. Kebiasaan buruk ini banyak di siswa, ada juga di kalangan siswa SMA, SMP dan lain-lain. Kebiasaan buruk ini seperti kebiasaan suka begadang, kecanduan main game. Tidak ada yang mengetahui bahwa apa penyebab mereka bisa tiba-tiba kecanduan main game padahal ada kegiatan yang lebih bermanfaat untuk dilakukan, tetapi susah untuk menentukan mengapa mereka memilih kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itulah makanya mengapa materi ini juga marak sekarang dibahas di dalam konseling kelompok atau konseling kepada siswa. Yang selanjutnya itu ada penyaluran bakat dan minat. Penyaluran bakat dan minat ini sama seperti menentukan bakat, tetapi ini perbedaannya dengan menentukan bakat itu masih ditentukan bakatnya, sedangkan penyaluran bakat ini sudah ada bakatnya, kita tinggal bagaimana cara menyalurkannya. Ibarat sebuah handphone itu, kita sudah ada handphone, tinggal bagaimana cara menggunakannya. Siswa sekarang sudah mempunyai bakat minat seperti bermain bola, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya untuk menyalurkan bakatnya di bidang
sport atau olahraga, misalnya seperti menjadi atlet pon atau atlet timnas. Itulah yang juga yang marak dibahas oleh konselor sekarang. Yang selanjutnya itu ada masalah keterampilan sosial. Materi keterampilan sosial ini saya bagi kepada 3 bagian juga. Yang pertama itu kurang bersosialisasi. Kurang bersosialisasi ini masuk ke dalam keterampilan sosial karena siswa sekarang banyak yang tidak dapat bersosialisasi atau berkepribadian tertutup. Mengapa begitu? Mungkin karena seperti penjelasan yang sebelumnya, kecerdasan emosionalnya tidak cukup untuk berinteraksi dengan orang lain sehingga ia membutuhkan kecerdasan linguistik tadi. Yang kedua itu percaya pada berita hoax. Inilah yang sering dikonsumsi oleh apalagi generasi Z sekarang. Konsumsi berita hoax tanpa mengetahui keberadaannya, terus menyebarkannya begitu saja. Supaya apa? Supaya viral. Padahal dia bisa saja mencari tahu informasi tersebut sebelum ia menyebarkannya. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga perlu untuk dikonseling siswa yang melakukannya. Mengapa sebenarnya mereka melakukan tersebut? Makanya materi ini juga sangat diperbincangkan saat ini. Nah, selanjutnya itu ada aksi sosial yang jelas. Aksi sosial yang jelas ini biasa dilakukan oleh mahasiswa yang tidak bertanggung jawab. Aksi sosial ini seperti demo, demonstrasi kepada pihak pemerintah tanpa mengetahui latar belakang bagaimana terjadinya bencana atau kebijakan dari pemerintah tersebut. Kebijakan seperti itu, kebijakan yang dilakukan oleh mahasiswa ini biasanya dilandaskan oleh seorang pemimpin kelompok yang terhasut akan hoax, terus langsung melakukan aksi sosial tersebut. Sehingga ini juga menurut saya perlu dikonselor untuk masalah atau apa yang dipikirkan oleh seorang mahasiswa sehingga ia menurut saya begitu kepada suatu kelompok itu tanpa mengetahui kejelasan dan kebijakan yang akan mereka demo, tetapi mereka mendemo sendiri. Hubungan terhadap sosial ini seperti hubungan kita terhadap masyarakat. Bagaimana cara kita, mengapa siswa-siswa sekarang sangat tidak menghormati norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya ada seorang nenek-nenek berjalan di sebuah trotoar dengan banyak mobil di sampingnya. Ada seorang mahasiswa yang melewatkan nenek itu begitu saja tanpa menghiraukannya. Bagaimana? Di mana letak norma atau kepribadian atau perasaan dari siswa tersebut sehingga ia tidak mau menolong nenek-nenek tersebut yang kesulitan untuk menyeberang. Makanya ini juga harus diperbincangkan sekarang mengenai hubungan sosial, hubungan manusia terhadap lingkungan sosialnya. Yang selanjutnya itu adalah hubungan terhadap teman. Hubungan terhadap teman itu hampir sama seperti yang tadi teman-teman yang saya jelaskan itu, hubungan mengenai kecerdasan, hubungan misalnya di dalam kelompok, dia sulit untuk memilih kelompok karena dia dikucilkan, karena mungkin kecerdasan yang ia miliki, baik itu kecerdasan linguistik atau cara bergaul dia yang tidak cocok, maka ia dijauhi dan didiskriminasi dari kelompok. Yang selanjutnya itu adalah hubungan terhadap keluarga. Hubungan terhadap keluarga ini juga inilah yang sering dikonseling juga. Mengapa ada seorang anak yang melaporkan ayahnya sendiri terkait dengan kekerasan terhadap anak. Bagaimana lingkungan keluarga tersebut? Apakah tidak ada lagi rasa sayang ayah yang
anaknya itu adalah darah kandungnya sendiri, tetapi ia tega untuk menyakitinya. Itu juga perlu di konseling teman-teman. Itu juga menjadi materi yang hangat juga diperbincangkan pada saat ini, baik itu bisa kita lihat di media-media sosial seperti Facebook, dalam media komunikasi juga banyak seperti televisi. Yang selanjutnya itu adalah mengenai kesehatan mental. Ini yang terakhir, materi kesehatan mental ini saya bagi kepada 3 bagian, yaitu yang pertama stres. Kesehatan mental ini yang akan diperbincangkan sekarang, mengapa mahasiswa banyak yang stres. Padahal jika di manajemen waktunya dengan baik, siswa-siswa atau mahasiswa yang menerima banyak tugas sekalipun dapat menghindari rasa stres. Mengapa hal ini banyak terjadi? Ini juga menjadi materi yang akan diperbincangkan untuk kalangan mahasiswa dan siswa-siswa yang mengemban banyak tugas. Itulah alasan dibalik masalah ini, yaitu katanya masalah terbesarnya adalah pengumpulan tugas dan banyaknya tugas. Yang selanjutnya itu kecemasan. Kecemasan ini beragam teman-teman. Kecemasan ini bisa dimiliki oleh anak kecil, remaja, dewasa sampai orang tua. Kecemasan ini juga banyak digunakan untuk materi konseling kelompok, apalagi konseling terhadap kecemasan. Contohnya orang tua mencemaskan anaknya mencemaskan anggota keluarga atau temannya. Kecemasan ini masih tidak relevan atau masih baik-baik saja, tetapi jika kecemasan berlebih itu yang akan menimbulkan, bahkan bisa menimbulkan timbulnya stres atau kesulitan mengelola mental atau emosi. Yang selanjutnya itu ada perilaku tidak terkontrol. Perilaku tidak terkontrol ini sama seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, yang pada kebiasaan buruk yang dilakukan oleh siswa-siswi. Baik, selanjutnya itu ada materi tentang teknik dalam layanan konseling kelompok. Dalam teknik dalam layanan konseling ini mencakup beberapa pendekatan. Misalnya yang pertama itu ada self management, problem solving, dan yang terakhir itu ada diskusi kelompok. Dari 3 teknik tersebut itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk dapat mengatasi sebuah masalah, baik itu masalah dari pribadi, keluarga, maupun masalah percintaan dari teman-teman semua yang mungkin lagi ada masalah percintaan mungkin, dan juga dapat meningkatkan suatu keterampilan dari suatu mahasiswa maupun siswa tersebut. Nah, di sini ada beberapa teknik yang dapat dilakukan, yang tujuannya itu sama juga untuk dapat mengatasi masalah juga. Yang pertama itu ada diskusi terbuka. Di dalam diskusi terbuka ini, setiap anggota kelompok itu diminta untuk saling terbuka dalam menyampaikan permasalahan mereka, baik itu permasalahan maupun dalam suasana atau perasaan hati mereka yang sedang dirasakan. Nah, di teknik diskusi kelompok ini itu yang menjadi konselor itu menjadi fasilitatornya. Di teknik diskusi kelompok ini juga dapat mendorong kita lebih berpartisipasi aktif dan dapat membuat kita lebih mengenal satu sama lain, dan kita juga dapat lebih mengembangkan diri kita untuk dapat menghargai orang lain di dalam berbicara dan saling mendengarkan satu sama lain. Kan nggak mungkin kan kita udah didengarkan sama teman kita tapi kita tidak mengenalkan mereka. Nah, yang kedua itu ada permainan peran. Di dalam teknik permainan peran ini, anggota kelompok itu diminta berperan dalam situasi tertentu yang dimana itu mereka menggunakan peran mereka itu di situasi yang tertentu itu memungkinkan itu masalah yang mereka perankan saat ini itu bisa terjadi di kehidupan mereka, di kehidupan nyata mereka. Nah, di teknik permainan peran ini juga dapat melatih atau dapat menguatkan mental dari
pro anggota kelompok untuk lebih tegap lagi di dalam situasi yang akan menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga itu ada latihan keterampilan. Dalam teknik latihan keterampilan ini itu setiap anggota kelompok itu melakukan atau menggunakan simulasi atau latihan untuk mereka dapat meningkatkan suatu keterampilan mereka baik itu dalam keterampilan komunikasi maupun interaksi mereka. Nah, dalam teknik ini itu anggota kelompok itu dilatih untuk dapat mengembangkan suatu keterampilan sosial mereka yang dimana kan kita di latihan keterampilan ini otomatis kan kita bersosialisasi satu sama lain. Nah, teknik ini juga memungkinkan itu anggota untuk lebih mengenali lebih dalam situasi yang sedang mereka hadapi. Baik, selanjutnya itu ada teknik refleksi. Dalam teknik refleksi ini anggota kelompok itu diajak untuk saling merenungkan baik itu dari pengalaman maupun perasaan mereka terhadap situasi yang sedang dibahas atau topik yang sedang dibahas satu kelompok itu. Nah, di dalam teknik refleksi ini dapat membantu individu baik itu individu maupun kelompok untuk lebih memahami diri mereka sendiri maupun kelompoknya. Yang terakhir itu ada teknik tanya jawab. Di dalam teknik tanya jawab ini, konselor itu memberikan kesempatan atau memberikan ruangan untuk setiap anggota kelompok itu untuk bebas bertanya atau berdiskusi tentang permasalahan yang mereka sedang bahas. Nah, di dalam teknik tanya jawab ini dapat menciptakan suatu ruangan untuk mereka lebih mengenal atau mengeksplorasi diri mereka lebih lanjut dan memahami lebih baik lagi diri mereka maupun kelompok. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu. Oke, yang selanjutnya itu adalah fase-fase dalam layanan konseling kelompok ya. Layanan konseling kelompok ini terdiri dari beberapa fase, yaitu yakni fase persiapan, fase pembentukan, fase pelaksanaan, dan fase tertutup. Penjelasan ini cuma cukup singkat teman-teman, mungkin juga teman-teman sudah tahu apa itu fase persiapan, fase pembentukan, fase pelaksanaan, dan fase penutup. Saya akan menjelaskan sebuah contoh yang saya ambil dari channel YouTube Yona Aiki. Beliau adalah seorang guru bimbingan konseling yang sedang mengonseling bimbingan kelompok. Seperti inilah setelah saya analisis, seperti inilah bagian-bagian yang termasuk ke dalam fase-fase layanan kelompok. Fase persiapan itu dia membuat sebuah games untuk mengakrabkan seluruh anggota dan dia memberi salam pembuka. Yang selanjutnya itu pada fase pembentukan ada beberapa kegiatan yang dia buat. Yang pertama itu kegiatan itu adalah asas-asas dalam bimbingan kelompok yang terdiri dari asas kenormatifan, asas keterbukaan, dan asas kekinian. Yang selanjutnya itu beliau juga membuat kegiatan yang kegiatannya itu adalah ikrar atau janji dari sebuah bimbingan kelompok supaya tidak ada yang rahasia yang bocor kepada yang lain kecuali anggota kelompok tersebut. Yang selanjutnya itu pada tahap pembentukan itu dia memberikan sebuah peraturan yang yakni semua orang harus berpendapat dan semua orang tersebut harus tidak boleh mencemooh pendapat orang lain atau tidak dalam bahasa mudahnya itu tidak ada pendapat yang salah. Baru masuk ke dalam tahapan pelaksanaan. Fase pelaksanaannya itu berupa tanya jawab antar masalah yang satu kepada masalah yang lain. Jika yang dibahas itu satu masalah, maka ada beragam tanya jawab yang dilakukan antar anggota kelompok dan yang dipimpin oleh ibu guru tadi. Tetapi ibu guru tersebut juga memberikan sebuah bimbingan
supaya pendapat-pendapat tersebut dijawab dengan asas kekinian tadi, tidak melenceng dari topik, tidak melenceng dari membahas masa lalu atau masa depan, melainkan topik ini membahas masa kini. Yang selanjutnya itu beliau memberikan sebuah argumen seperti akibat, sebab, dan bagaimana awal terjadinya perilaku atau kebiasaan buruk yang sedang dikonseling tersebut. Baru anggota kelompok juga diharapkan memberikan anggota supaya lebih mengakrabkan mereka dan memacu mereka supaya mengungkapkan pendapatnya di depan orang banyak. Yang selanjutnya itu adalah fase penutup. Fase penutup beliau memberikan sebuah arahan tentang bimbingan konseling dan ditutup dengan doa. Dan kegiatan terakhir yang beliau berikan itu adalah sebuah nyanyian yang bertujuan untuk mengakrabkan dan mengukuhkan komitmen yang telah diberikan atas masalah-masalah yang dijawab tadi. Oke teman-teman, mungkin hanya sekian penjelasan dari kami. Kami lanjut kepada sesi pertanyaan. Teman-teman, sekian hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Sekianlah hasil dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, untuk teman kami, Sahat. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Satria Saragi dari kelompok 7 ingin bertanya kepada pemateri kelompok 6 mengenai bagaimana memastikan efektivitas konseling kelompok di tengah keragaman karakter peserta. Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus dan kritis. Oke, saya mungkin akan mencoba menjawabnya. Mungkin efektivitas dapat dijaga dengan seleksi anggota. Kita seleksi bagaimana mempertimbangkan kesesuaian atau kebutuhan peserta didik dengan layanan konseling kelompok yang kita punya dan keterampilan konselor dalam mengelola dinamika kelompok. Mungkin segitu saya jawaban saya. Apakah teman-teman bisa menerimanya? Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Fedo dan teman-teman dari kelompok 6. Saya terima jawabannya. Terima kasih. Oke, apakah ada tambahan dari teman-teman yang lain? Oke, jika tidak ada, apakah ada lagi teman-teman yang ingin bertanya untuk pertanyaan yang kedua? Oke, untuk Pak Busmina, Pak silakan. Baik, terima kasih. Jadi layanan konseling kelompok menjadi salah satu cara efektif di dalam membantu individu mengatasi masalah karena memungkinkan adanya dukungan dari sesama anggota. Namun dalam pelaksanaannya tentu ada berbagai kendala yang bisa mengaruhi efektivitasnya. Nah, mengingat pentingnya manajemen di dalam proses ini, jadi menurut kalian apa sih sebenarnya tantangan utama dalam manajemen layanan konseling kelompok dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami undang Mas untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang bersedia yang sudah memberi pertanyaan. Mungkin di pertanyaannya tadi tantangan ya. Nah, tantangan itu mungkin bisa terjadi dari ketidakadilan dari anggota yang memungkinkan itu mungkin dia dari aktivitas lain di dalam baik di dalam keluarganya maupun di dalam situasi lingkungan sekitarnya. Dan ini tuh dapat ditangani itu dalam suatu misalnya menerapkan suatu aturan baru yang lebih tegas lagi agar mereka dapat melaksanakannya dengan lebih baik. Bagaimana ini dapat diterima? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dapat saya terima dan saya terima. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya ada lagi? Kepada Angelina, saya silakan. Baik, saya Angelina dari kelompok 1 yang bertanya. Dalam pelaksanaan konseling kelompok, evaluasi kan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dirancang itu tercapai. Berdasarkan hasil tersebut, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan konseling kelompok itu secara objektif? Terima kasih.
berbudaya untuk agama kita. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kepada Delia, silakan. Baik, saya Angelia Sinaga dari kelompok 1 ingin bertanya, dalam pelaksanaan konseling kelompok, evaluasi dan diperlukan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah dirancang itu tercapai. Jadi pertanyaannya, berdasarkan hal tersebut, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan konseling kelompok secara objektif? Terima kasih. Oke, jadi Oke, saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Angel. Jadi ada beberapa cara evaluasi. Yang pertama itu observasi pelaku, yaitu mengamati partisipasi, interaksi, dan perubahan beberapa sikap peserta. Yang kedua itu bisa menggunakan teknik kuesioner. Ya, apakah jawabannya bisa diterima? Oke, kepada Pak Angel, apakah jawabannya bisa diterima? Baik, penjelasannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, kami beri kesempatan. Oke, untuk Tesalonika. Oke, perkenalkan nama saya Salomika Jawa, saya perwakilan dari kelompok 1. Nah, kan di dalam layanan kelompok tidak semua dapat hadir, misalnya itu ada yang sakit maupun yang berhalangan. Jadi pertanyaannya, apakah urusan kelompok mempengaruhi hasil dan konseling? Terima kasih. Silakan berbudaya untuk. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tessa. Mana itu pertanyaannya adalah, apakah ukuran kelompok mempengaruhi hasil konseling? Jawabannya tidak, karena ukuran terlalu besar untuk kelompok itu dapat mempengaruhi konsentrasi anggota kelompok dalam berkonseling. Nah, idealnya itu dalam kelompok itu hanya 6 orang atau sampai 10 orang dalam kelompok. Nah, sekian dari jawaban dari kami. Apakah jawabannya dapat diterima? Oke, jawabannya dapat diterima. Terima kasih buat kelompok 6. Oke, dengan ini berakhir sudahlah presentasi kami. Semoga presentasi kami ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.